Ada sebuah pergeseran besar yang lagi terjadi di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun kan, yang ngatur aturan main buat anak-anak kita di dunia maya itu ya para raksasa teknologi. Tapi kayaknya nih era itu udah mau berakhir. Sekarang giliran pemerintah dari berbagai negara yang mulai turun tangan dan ambil alih kendali. Wow, dengerin deh kutipan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron ini. Otak seorang anak tidak untuk dijual. Dalam banget kan? Ini langsung nunjukin kalau taruhannya tuh tinggi banget. Ini bukan lagi sekedar soal aturan internet, tapi ini adalah pertarungan untuk kesejahteraan satu generasi. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bedah kali ini? Pertama, kita lihat dulu gambaran besarnya. Dunia digital baru ini kayak gimana? Terus kita terbang ke Australia, lihat presiden yang mereka buat. Lanjut, kita lihat gimana momentum ini menyebar ke seluruh dunia. Tentu ada tantangannya, terutama soal verifikasi. Kita juga bakal intip kenapa di Amerika ini jadi mentok. Dan yang paling penting, kita akan masuk ke inti perdebatannya. Jadi, bisa dibilang ya, era di mana perusahaan teknologi bisa ngatur diri sendiri itu udah selesai. Udah lewat masanya. Kenapa? Karena sekarang kekhawatiran soal krisis kesehatan mental remaja dan algoritma yang bikin kecanduan, itu udah di level yang bikin pemerintah di mana-mana ngerasa, oke, cukup, kami harus turun tangan. Dan logikanya gini, para pembuat kebijakan mikir risiko dari platform modern sekarang tuh udah kelewat besar. Nggak adil kalau bebannya cuma ditaruh di pundak orang tua sendirian. Makanya sekarang tanggung jawabnya digeser. Bukan lagi ke orang tua, tapi langsung ke platformnya. Ke para raksasa teknologi itu sendiri. Oke, sekarang kita lihat negara yang jadi pionirnya. Yuk, kita ke Australia, yang bisa dibilang jadi negara pertama yang pasang badan dengan sikap yang super tegas. Nah, Australia ini geraknya cepat dan jelas banget. Mereka udah punya lini masa. Puncaknya, nanti di 10 Desember 2025, undang-undang ini bakal berlaku penuh. Artinya, larangan total akun media sosial buat siapapun yang umurnya di bawah 16 tahun. Dan yang bikin ini radikal banget, nggak ada pengecualian. Sama sekali. Bahkan izin orang tua pun nggak berlaku. Ini benar-benar langkah yang keras. Yang menarik, peraturannya ini spesifik banget nih. Jadi, mereka nggak asal larang semua aplikasi loh. Target utamanya itu platform-platform yang pakai umpan algoritmik. Tahu kan, yang bikin kita nge-scroll terus tanpa henti? Kayak TikTok, Instagram. Nah, sementara itu, aplikasi yang buat komunikasi biasa, kayak WhatsApp, atau yang buat edukasi, kayak YouTube Kids, itu dikecualikan. Jadi, sasarannya jelas. Terus gimana caranya biar aturan ini dipatuhi? Yah, pakai denda. Dan dendanya ini nggak main-main loh. Hampir 50 juta dolar Australia. Wow, ini bukan cuma peringatan biasa. Ini adalah pesan yang super jelas buat raksasa-raksasa teknologi. Kami serius, jangan coba-coba melanggar. Nah, jangan kira ini cuma terjadi di Australia atau negara barat aja ya. Ternyata ini udah jadi gelombang global. Banyak negara di seluruh dunia yang mulai ngikutin, tentunya dengan cara mereka masing-masing. Coba deh kita lihat tabel ini. Kelihatan banget kan penyebarannya cepat. Indonesia contohnya, jadi salah satu yang terdepan di luar dunia barat, bahkan sampai menyebut ini darurat digital. Terus di Eropa, ada Prancis, Spanyol, Denmark, semua gerak bareng. Jadi jelas, ini bukan lagi sekedar tren sesaat. Ini udah jadi gelombang besar di seluruh dunia. Dan ternyata kebijakan kayak gini tuh populer banget. Ada survei global yang nunjukin kalau mayoritas orang di 29 dari 30 negara yang disurvei setuju sama larangan ini. Jadi kayaknya emang masyarakat umum udah ngerasa perlu ada perubahan. Oke, idenya bagus, dukungannya ada. Tapi pertanyaan praktisnya gini, gimana caranya platform bisa benar-benar tahu umur kita? Kan gampang aja bohong soal tanggal lahir. Nah, ini dia tantangan teknis yang super rumit. Istilah kerennya itu penjaminan usia. Dan ini, wah, nggak sesimpel kedengerannya. Karena ada 3 hal yang saling tarik-menarik di sini. Privasi, akurasi, sama keadilan. Susah banget nemuin titik tengahnya. Nah, ini dia dilemanya. Nggak ada solusi yang sempurna. Coba kita lihat. Pilihan pertama, bertanya. Ya ini privasinya aman, tapi akurasinya rendah banget. Semua orang bisa bohong. Pilihan kedua, pakai dokumen kayak KTP. Akurat banget, tapi privasi kita gimana? Belum lagi kasihan kan sama orang yang nggak punya dokumen resmi, jadi nggak adil. Pilihan ketiga, menebak pakai AI. Lumayan di tengah-tengah, tapi ya tetap aja nggak sempurna. Sulit kan? Jadi, sementara seluruh dunia kayaknya lagi bergerak ke satu arah, ada satu negara yang justru menghadapi tembok besar. Ya, kita bicara soal Amerika Serikat yang punya rintangan unik dan kuat banget.
Temboknya itu apa? Namanya amandemen pertama konstitusi mereka, yang isinya soal kebebasan berpendapat. Nah, di mata pengadilan di sana, membatasi akses anak-anak ke media sosial itu sama aja dengan melanggar hak mereka untuk mencari dan menerima informasi. Ini jadi alasan utama kenapa banyak banget UU serupa di level negara bagian akhirnya mentok dan gagal. Dan argumen dari kelompok-kelompok pembela hak sipil tuh kuat banget. Mereka bilang, larangan ini bukan cuma melanggar hak anak buat dapat informasi, tapi juga bisa bahaya. Kenapa? Karena bisa aja anak-anak, misalnya dari komunitas LGBTQ+, kehilangan akses ke komunitas online yang jadi support system mereka. Mereka juga khawatir ini cuma bakal mendorong anak-anak ke sudut internet yang lebih gelap dan ujung-ujungnya malah minta data pribadi yang banyak banget buat verifikasi. Semua ini akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan yang paling mendasar. Mungkin pertanyaan terpenting dari semua ini, jangan-jangan selama ini kita salah sasaran. Orang-orang mulai mikir, tunggu dulu, apa emang larangan ini satu-satunya jawaban? Coba bayangin, kita selama ini sibuk banget jagain pintu masuk, biar anak-anak gak bisa masuk. Tapi gimana kalau masalah utamanya itu bukan siapa yang masuk, tapi apa yang ada di dalam ruangan itu sendiri? Nah, disinilah perdebatannya mulai bergeser. Fokusnya pindah. Dari yang tadinya soal membatasi akses pengguna, yaitu fokus ke siapa yang boleh masuk, sekarang jadi soal mengatur desain platform, yaitu fokus ke bagaimana platform itu bekerja. Jadi bukan lagi soal jagain pagar, tapi soal ngerombak isi tamannya. Para pendukung ide ini bilang, udah deh kita sikat aja akar masalahnya. Maksudnya apa? Ya misalnya, atur tuh algoritma yang bikin kecanduan, stop fitur-fitur kayak infinite scroll, perbaiki sistem moderasi kontennya, lindungi data pengguna dari iklan-iklan yang nggak jelas. Logikanya, kalau platformnya sendiri dibikin lebih aman dari sananya, manfaatnya kan buat semua orang, bukan cuma anak-anak aja. Jadi, pada akhirnya, obrolan global ini maksa kita semua buat mikir, sebenarnya masa depan digital seperti apa sih yang kita mau? Apakah kita mau terus-terusan membangun pagar yang makin tinggi buat anak-anak kita? Atau kita mau menuntut agar taman bermain digital itu sendiri yang didesain ulang biar aman untuk semua orang? Ini pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama.